saya? Oh enggak, nanti yang ikuti kata-kata saya. Sekarang pelantikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Pengurus Organisasi Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa 17 Maret 2020 miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah. Saudara-saudara, dengan resmi saya lantik menjadi Majelis Pengurus Organisasi Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Provinsi Riau periode 2019-2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ridho kepada kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan pembacaan janji pengurus. Baik, ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami berjanji kepada semua anggota ICMI, seluruh umat Islam Indonesia, dan segenap bangsa Indonesia, bahwa kami akan senantiasa membantu upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi, dan meridhoi usaha kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, diawali oleh Ketua ICMI Wilayah Riau. Kami persilakan Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Bapak Ibu sekalian, atas semuanya, para Pak Gubernur, para Pak Ketua, kepada panitia yang sudah bertunggus-tunggus bekerja, kepada kita semua yang hadir memberikan semangat kepada kami. Kami merasa terharu tadi melihat kehadiran kita semua. Yang hadir itu semua adalah cendekiawan. Mohon kami dibantu, mohon kami didorong, mohon kami disupport, belum kami diberi advice apa yang harus kita lakukan. Minimal produk untuk Indonesia, minimal adalah untuk Riau dan kita ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi ada permintaan dari para kawan, ada suara juga. Kenapa pengurus ICMI kok banyak betul? Gemuk sekali. Ketuanya kurus, tapi pengurus organisasinya gemuk. Kami jelaskan kepada Pak Ketua, pada Pak Gubernur, kami memang sengaja menampung semua. Kami tidak membuang, kami merangkul.
begitu di expose oleh kawan-kawan media tentang kepengurusan, banyak sekali yang minta ikut masuk dalam kepengurusan. Kami menilai yang minta ikut itu adalah orang-orang ikhlas. Kenapa? ISMI tidak menjanjikan apa-apa. ISMI adalah wadah untuk berbakti, bukan wadah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Kami melihat ini orang-orang, kawan-kawan ini adalah orang yang ingin berbakti. Wah, kami rangkul. Banyak sekali dimasukkan. Makanya menjadi gemuk sekali. Berapa orangkah yang akan bekerja nanti? Kita biarlah Allah yang menyaksikannya nanti. Pak Gubernur silakan. Mari kita bersama-sama, ya Pak. Allah yang akan menyaksikannya nanti, termasuk disaksikan oleh Pak Umur. Waktu nanti, ya kita berada di belakang Pak Umur, bagaimana menjadikan negeri Melayu ini negeri yang betul-betul membawa rahmatan lil alamin. Kawan-kawan di paguyuban dari paguyuban semua, kita mari bekerjasama memikul tugas bersama, tugas kebangsaan yang sekarang sedang kita ditantang oleh berbagai macam, termasuk dengan COVID yang ada sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Riau negeri Melayu, Pak Samsuar gubernurnya. Sekianlah dulu dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Majelis Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Bimli Asidiki, yang terhormat Pak Sekjen datang ya? Ya, beberapa hari lalu datang sini Pak Prof. Dia mengingatkan ini juga nih, pelantikan ISMI. Tapi beliau mungkin hari ini bisa hadir gitu. Takut corona. Yang saya hormati Bapak-bapak mewakili Forkopimda, kayak tak ada nih. Hah? Ya, karena mulai DPR, DPD kan sudah tutup nih Pak. Ya, karena DPD, maka saya ngomong dengan Pak Prof. Yang kami hormati Bapak-bapak, orang tua kami, tokoh masyarakat, para cendekiawan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati tentunya Bapak Profesor Alden Koto beserta pengurus ISMI Wilayah Riau 2019-2024 beserta seluruh pengurus yang sudah dilantik, Pak Sega yang saya hormati, serta semua jemputan majelis, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas ridho dan rahmatnya pada hari ini bisa mengikuti acara pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Riau periode 2019-2024. Salawat dan salam disampaikan dan berdoa. Nabi besar kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yang besar. Amin. Melalui kesempatan ini, pertama sekali kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Prof yang telah berkenan hadir pada hari ini. Kemarin-kemarin kami tetap, setelah kemarin panitia ketemu kami Pak Prof, kalau Pak Prof tak datang memang kami tak hadir. Sebab sekarang ini kan sebenarnya kumpul macam ini memang dihindarkan. Tadi saya mengikuti berita, Presiden Trump saja sekarang hanya membatasi 10 orang yang boleh. Kita ini berapa ratus nih. Jadi berani sangat itu. Sejak mulai semalam sampai malam tadi sampai hari ini pagi ini, saya mengikuti yang dari luar negeri. Terutama sahabat kita konsul Malaysia. Kemarin konsul Singapura. Resmi disampaikan kepada saya, dia menyampaikan perkembangan virus corona sekarang ini luar biasa di negerinya. Dalam sekejap saja di Singapura pertambahannya sampai 25 orang.
Bahkan yang 25 orang itu kebanyakan dari negara Asia. Sekarang kalau kita mau ke Singapura, bapak-bapak dulu harus mengurus izin melalui Duta Besar Singapura. Dan harus ada bukti sehat dari pemerintah Singapura. Itu harus juga disampaikan kepada Menteri Kesehatan Singapura. Baru Anda bisa berangkat ke Singapura. Hari ini saya mendapatkan kabar yang disampaikan oleh konsul Malaysia. Malaysia sekarang sudah mulai tanggal 15, mulai besok lockdown. Maka tadi saya langsung komunikasi dinas perhubungan kita, udah stop aja. Tidak ada lagi RSI ke sana. Karena sekarang yang banyak sekarang masuk rumah sakit sekarang ini, yang suspek itu adalah kebanyakan dari Malaysia. Termasuk jemaah tabligh. Ini jemaah tabligh, saya mohon nih, banyak ulama ada di sini. Ya, kita sayang sebenarnya dengan mereka. Semalam juga ada rapat saya sampaikan juga situ. Sekarang ada 1 orang dirawat. Mudah-mudahan negatif. Kita berprasangka baik aja. Tapi apa yang saya cek di bandara internasional ini lebih kurang antara 50 orang sampai 100 orang yang meragasakan. Karena jumlah jemaah yang kemarin berkumpul di Malaysia itu sekitar 16.000 orang. Yang risaunya kita sekarang, yang 1 orang rumah sakit, kawannya itu di mana? Nah, makanya kalau ada mungkin tahu, tolong nih, ini sebenarnya kita menjaga agar apa yang dapat itu jangan menular kepada mana-mana. Bapak Ibu mungkin dicermati guru besar UGM baru menerima Raja Belanda. Acara juga bersama Sultan. Tak lama situ kan langsung ya, Menteri Perhubungan nggak ada ketemu orang yang pakai gini-gini. Jadi artinya kita ini nggak tahu nih siapa yang barangkali sudah terjangkit. Pak Dr. Burhan, dokter pun tak bisa menipu dia. Jadi makanya ini memang harus menjaga sama-sama. Kalau tidak ada dukungan seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa ini sangat berbahaya. Sebab perkembangan yang ada di Jakarta itu kemarin 17, ini 134, saya tidak tahu nih hari ini berapa. Malaysia tahu nggak Bapak Ibu? Tadi langsung pengumuman dari Perdana Menteri. Malaysia itu 551 orang. Kita 134 orang itu baru terdeteksi. Sekarang Riau kan ada 18 orang. Tapi alhamdulillah 9 negatif. Sekarang 9 kita belum tahu nih hasilnya. Karena labornya semuanya terpusat di Jakarta. Ini juga kami sudah minta bantuan dukungan Pak Profesor Aras melalui UNRI agar labor UNRI bisa dimanfaatkan untuk mengecek virus corona ini. Agar membantu rakyat Riau untuk memberikan kemudahan lebih cepat nanti bisa diketahui oleh masyarakat Riau terhadap orang-orang yang nanti diduga adanya dikenakan virus corona. Oleh karena itu jalan sekarang ini memang kita membatasi kegiatan-kegiatan kerumunan, ramai-ramai. Ya, ini juga kemarin Isra Mi'raj kami batalkan tanggal 23, dimohon maaf nih Bapak-bapak, semalam juga sudah kami sampaikan. Karena juga ustadznya juga nggak mau datang ke sini. Ustadz Somad juga ada membatalkan kegiatannya di berbagai daerah. Nah, ini suasana ini harus kita sesuaikan. Kalau tak dapat dukungan masyarakat, susah kita nih. Kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Orang dipikir sehat, ya rupanya kena. Ini ada DPRD DKI baru pulang dari Pekanbaru, sampai sana ditanya perjalanan. Sekarang kan kalau kita kena ditanya perjalanan terakhir dari mana? Dari Pekanbaru katanya. Saya tanya ini sama Sekda, di mana pertemuan? Ada nggak sama Pemda? Tak ada Pemda, pokoknya dengan DPRD Provinsi Riau. Sekarang DPRD Riau dibersihkan. Ya mau tak mau Bapak Ibu. Jadi kondisi ini saya mohonlah dukungan semua, karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Semoga tentunya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, Allah sayang dengan negeri ini, sayang dengan masyarakat Riau, dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu
Kami kan menerima panitia termasuk Pak Prof menyampaikan tentunya SK yang telah ditangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Pada waktu itu kita kan belum terpikir sedahsyat ini kan perkembangan virus corona ini. Sehingga waktu itu kami sampaikan ya kami siaplah. Yang penting Pak Prof bisa datang, katanya Pak Prof datang. Maka beberapa hari kemarin dengan situasi begini datang Pak Prof datang. Tapi ada juga yang dibatalkan, ada yang tidak datang. Makanya saya bilang dah lanjutkan aja lah, tawakal kepada Allah. Saya juga sudah nyampaikan pada awal pertemuan, kiranya juga ISMI ini tadi kan cukup ramai nih. Kali istilah orang Melayu buah rambai, gamai gitu. Orang Melayu pasti tahu tuh buah rambai kan ya. Agak tuh gamai saking ramainya. Ya harapan saya dengan ramai ini tidak sekedar ramai, tapi nanti insya Allah nanti betul-betul bernas lah. Kenapa begitu Bapak Ibu? Terutama tentunya kami mohon dukungan karena masih ada permasalahan-permasalahan yang ada di Riau. Dan ini permasalahan tidak bisa hanya kami yang menyelesaikan. Para pakarnya ada di sini. Dari berbagai kampus yang ada di Riau. Dari berbagai kalangan cendekiawan yang ada di Riau. Yang pertama antara lain adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kabupaten dan kota. Walaupun IPM kita bagus ya, di tingkat nasional kita termasuk bagus, bahkan di atas nasional, tapi secara merata kabupaten kita bisa melihat ada kesenjangan antara kabupaten. Sekarang ini yang urutan pertama Kota Pekanbaru, urutan kedua Dumai, urutan ketiga adalah Siak. Itu berapa tahun itu aja. Yang lain gimana gitu? Nah ini memang cendekiawan inilah jodohnya untuk memberikan masukan apa yang harus kita buat. Saya pagi tadi diberitahukan oleh staf dinas pendidikan saya, terutama ini Inhil. Inhil ini ada kesenjangan antara jumlah anak-anak SD dengan jumlah SMP. Jadi berarti mungkin banyak anak-anak yang butuh sekolah. Atau anak-anak yang tidak berkualitas akhirnya masuk sekolah-sekolah setara dengan SMP, pada akhirnya tidak berkualitas. Nah ini banyak kawan dari Inhil. Tolong bantu nih Pak Bupati kita agar bisa memperbaiki dan mengangkat hal itu. Kemudian yang kedua, masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat, yakni jalan jembatan. Riau masih banyak nih persoalan jalan. Kita ada 338 kilo PR yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Nggak bisa kita hanya mengandalkan APBD. APBN juga nggak cukup untuk menyelesaikan 338 kilo. Sekarang jalan nasional banyak bagus, jalan tol juga dibuat. Kalau jalan provinsi tidak mendukung konektivitas juga nggak ada apa-apanya. Dan itu juga akan mempengaruhi ekonomi yang ada di desa-desa. Saya pernah mendapatkan masukan dari petani kita yang ada di desa. Pada waktu jalannya di situ jalan tanah dan mobil kami terpuruk, apa dibilang rakyat itu? Bapak tak perlu pikirkan nasib kami, ekonomi kami, karena kami punya hasil sawit. Tapi siapkanlah jalan di bagus, pasti ekonomi kami bagus. Kenapa begitu? Karena sekarang ini dengan hasil jalan seperti ini, harga sawit kami murah. Karena nanti sampai ke PKS, rendemennya turun. Akhirnya nanti berapa mau dijual, mau terima oleh PKS, itulah yang harus dibayar. Masyarakat tak mungkin bawa pulang ke rumah kalau dia tak bersedia dengan harga yang memang itu ditetapkan oleh PKS. Jadi masyarakat kita ini banyak pintar Pak. Ya, secara ekonomi dia sederhana saja sebenarnya, tapi apa yang dicakap itu betul. Apalagi daerah Panipahan sana. Jalan ke Penipahan belum ada, bawa pakai kapal pompong, berapa lu upah kapal pompong? Lebih mahal pada harga sawit. Tapi mau tak mau, hanya itu kerjanya, ya itu juga lah dijualnya. Yang ketiga, terbatasnya ini berkaitan dengan air bersih. Kita masih banyak juga, misalnya Kabupaten Inhil, Kabupaten Kepulauan Meranti, daerah pulau-pulau sana ini susahnya air bersih. Dan sekarang juga masih ada listrik, juga beberapa desa juga belum menikmati gitu. Jadi infrastrukturnya juga
menjadi PR kami dan rangka tentunya ke depan untuk membenahinya. Yang keempat, sekarang Riau ini pertumbuhan ekonominya rendah. Sekarang hanya 2,84 tahun 2019 ini. Kenapa rendah? Karena Riau ini hanya mengandalkan sawit, mengandalkan migas. Maka sekarang prioritas pembangunan kami, semalam saya ngasih pengarahan kepada teman-teman kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kami sekarang ingin pertanian ini yang menjadi ikon Riau, termasuk juga perikanan dan usaha-usaha UMKM dan ekonomi kreatif. Yang ini juga bisa dikolaborasikan dengan kemajuan pariwisata. Itulah sebenarnya yang kita harapkan nanti bisa mengangkat perekonomian sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Riau. Kalau tidak, saya ada banyak menerima masukan dari pengamat-pengamat ekonomi, Bank Indonesia yang setiap hari dia melakukan evaluasi terhadap ekonomi Indonesia. Mereka juga menyampaikan kepada saya demikian. Kalau Bapak tidak merubahkan prioritas pembangunan, tidak akan bangkit ekonomi di Riau ini. Seperti itulah apa adanya. Makanya pertumbuhan ekonomi kita dari beberapa tahun ini kecil-kecil aja, karena itu prioritas tidak dirubah. Nah, saya merubah prioritas ini. Tolong bantu kami agar tentunya masyarakat kita yang sekarang ini sebenarnya banyak produk-produk pertanian yang sudah punya nilai ekonomi, yang sudah dipasarkan secara internasional. Ya. Jadi ini tentunya punya nilai yang sangat diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat di masa yang datang. Selanjutnya juga tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5%. Kita ada 7,41%, yaitu sebanyak 514.620 jiwa. Riau sebagai daerah migrasi, di Riau ini juga banyak adanya sumber-sumber daya alam dan sumber untuk mata pencaharian bekerja. Tak bisa dihindari migrasinya juga tinggi di Riau ini. Baik dari negeri tetangga kita, daerah tetangga kita, maupun juga dari lain-lain. Orang mencari sumber penghidupan. Ini tidak bisa dibatasi dan ini juga bisa berkembang kalau kita tidak ada upaya-upaya untuk mengatasinya. Terutama mengatasi peningkatan kemiskinan ini. Nah, itu tentunya juga kami harapkan nanti adanya hal-hal yang bisa dibantu oleh HMI ini. Di samping 5 persoalan itu yang telah berulang-ulang kami kemukakan dalam berbagai forum, terdapat 3 poin penting yang kami harapkan juga diseriusi untuk dikaji lebih jauh dan ikut dibenahi oleh HMI. Yaitu, pertama, sikap keberagaman kita yang harus didorong kepada penghargaan yang tinggi pada realitas keberagaman dalam kehidupan sosial, sehingga selalu mengemuka prinsip Islam rahmatan lil alamin yang telah dikupas tadi oleh Pak Prof kita. Islam menjadi rahmat bagi alam semesta dan sedapat mungkin gesekan-gesekan dapat dihindarkan, sehingga harmoni di negeri Melayu ini yang bisa beradaptasi dengan semua orang itu sejak zaman kerajaan lagi. Saya selalu mencontoh kerajaan Asia, di sana sudah ada kelenteng, sudah ada gereja, masih raja. Rajanya soleh, alim. Kenapa dia bisa menerima? Kita Indonesia tadi ada Pancasila, tidak bisa pula menerima kan? Nah, ini kan ada suatu keanehan, perubahan budaya yang tidak kita harapkan. Tentunya ini tidak hanya sekedar pemanis belaka, tadi dikatakan juga Melayu identik dengan Islam, dan selalu orang Melayu ini bisa menerima siapapun orangnya. Nah, ini mari kita pertahankan dan sekaligus ya harapan kami mudah-mudahan nanti Riau ini juga dikatakan juga tidak menjadi negeri yang intoleransi. Yang kedua adalah ini seperti intoleransi itu pernah saya cerita Pak di Jogja sama pelajar mahasiswa Jogja, dan salah satu juga saya kemarin beberapa pemikiran dari dosen orang Riau yang ngajar di UGM. Apa dia bilang? Jadi artinya Riau buat seperti itu tak aneh Pak. Kami dulu di Jogja pernah melakukan penelitian juga. Jogja itu juga pernah dikatakan daerah intoleransi. Terus saya tanya, Jogja ini kan sebenarnya kan juga homogen. Nah sama mungkin ke Riau, semuanya ada. Tapi kami nggak tahu juga dia bilang. Tapi sini juga sebenarnya dengan banyaknya perguruan tinggi ya jadi heterogen juga. Tetapi apa yang dikatakan orang Jogja? Kami inilah Jogja yang sebenarnya. Jadi siapapun orang Jogja yang datang situ dianggap itu bukan orang Jogja bukan sebenarnya. Gitu. Nah, begitulah saking
adanya intoleransi Jogja ini. Nah, dengan begitu semangat juga saya. Jadi tidak hanya nanti Riau dikatakan itu, Pak Jogja pernah juga seperti itu. Ini maaf nih kalau ada orang Jogja jangan marah. Tapi ini dosen yang bilang, bukan saya yang bilang. Nanti marahlah dosen itu. Kebetulan abang atau adik Alfitra Salam Pak, yang ada ngajar di Jogja. Lupa sih namanya. Ini kaitan Islam rahmatan alamin. Pada waktu panitia jumpa saya urai ini sebentar. Ini saya ulang balik nih depan Pak Prof Jimli Asdiki. Saya menghadiri acara Waisak Nasional. Dan pada waktu panitia datang ketemu saya, itu kan bulan suci Ramadan bertepatan. Itu kan ekstra hati-hati kita, karena memang pelaksanaannya adalah di Muara Takus. Kita tahu Muara Takus itu sangat kencang, kuat dengan agamanya. Saya waktu itu komunikasi dengan Sekda Kampar, di mana kita ini bisa terlaksana, dan ini pertama sekali yang keluar daripada Borobudur, baru pertama sekali ini dipercaya oleh panitia nasional dipusatkan di Muara Takus. Setelah disepakati panitia juga bersosialisasi dengan masyarakat juga mendukung daripada kegiatan ini, dan itu pada bulan suci Ramadan kita atur waktunya sehingga tidak mengganggu ibadah puasa, tidak mengganggu juga ibadah tarawih, dan juga tidak mengganggu kegiatan berkaitan dengan peringatan Hari Waisak Nasional. Nah, pada waktu itulah saya ketemu dengan Pak Profesor Jimli. Saya tanya sama beliau, Pak, Bapak ini datang sebagai apa? Karena ini kan umat Buddha. Sebagai pemerintahan ada yang mewakili. Tak salah dirjen betul-betul Pak ya, dirjen dari umat Buddha. Nah, terus beliau katakan saya ini diundang selaku ketua umum ISMI. Terus saya tanya panitianya, apakah tidak salah diundang nih? Betul lah Bapak? Kalau Bapak satu Islam berarti tanya gitu, kok tak salah diundang? Kok Pak Profesor Jimli Asdiki, dia ketua umum ISMI, beliau diundang pada peringatan Hari Waisak Nasional. Terus panitianya itu kan banyak orang top Indonesia tuh, ya, pengusaha-pengusaha, termasuk dari CEO Garuda Food. Dia bilang sama kami mengundang beliau ini adalah penasihat kami. Pak Profesor Ali Koto mau nggak jadi penasihat? Kami ini penasihat kami adalah Pak Profesor Jimli Asdiki. Beliau ini adalah menasihatkan kami. Baru saya setelah mendengar sambutan Pak Prof, barulah masuk ke dalam hatiku, patutlah jadi penasihat. Jadi harapan saya mudah-mudahan Pak Profesor Ali Koto juga bisa gitu Pak. Kalau bisa gitu aman beliau juga. Iya. Penasihat Pak. Kalau penasihat mungkin ini beliau penganut Buddha, ngerti saya. Profesor kan, ini enggak. Ketua umum ISMI. Yang kedua Pak, ini sama sampaikan juga, anak-anak muda kita yang karena imbas resesi ekonomi global, semakin hari semakin banyak yang tidak mampu terserap dalam sektor ekonomi formal, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun juga oleh sektor swasta, harus didorong memiliki kreativitas yang tinggi, memanfaatkan keberlimpahan sumber daya lokal kita yang ada ini. Anak-anak muda harus menjadi yang terdepan dalam memajukan sektor ekonomi kreatif dan menjadi entrepreneur. Kami sudah bincangkan itu nih dengan Pak Prof Jimli Asdiki. Kita ini kan selalu kalah nih Pak, ya, dari umat Islam nih, pengusaha-pengusaha muda, terutama anak-anak yang mungkin tamat kuliah dan sebagainya, ada mungkin tak bisa kuliah gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada ladang-ladangnya yang bisa dimanfaatkan untuk Riau ini sebenarnya. Kami sekarang dalam rangka untuk mempersiapkan ini, salah satu sekarang kan mengembangkan UMKM dan usaha ekonomi kreatif. Ini insya Allah, kalau nggak salah bulan April, bulan Maret, mudah-mudahan jadi itu tidak dengan corona. Salah satu anak Riau, Pak Prof, sekarang terpilih jadi startup 100 startup dunia. Itu terpilih dari Indonesianya adalah anak Riau. Ya, nama startupnya adalah Keroncong Antan. Ya. Itu anak-anak dari sini semuanya, ya, dari Riau nih. Ada anak Tebilahan, ada anak Kota Pekanbaru, ada anak mana gitu, Bekalis ada berapa orang gitu ya. Ini sederhana deh sebenarnya. Jadi kemarin dia ikut terpilih startup 100 startup itu untuk diperlombakan di Turki. Saya lupa tanggal berapa. Tapi net tahu di Turki jangan-jangan dibatalkan pula. Yang ketiga adalah makanan halal bukan hanya dibutuhkan oleh negeri yang mayoritas muslim,
Tetapi lebih dari itu dibutuhkan juga oleh negeri-negeri yang bukan muslim dalam merespon semakin tinggi mobilitas orang dalam menjelajahi berbagai wilayah dunia. Dalam hal ini kita di Riau memerlukan adanya kawasan industri halal. Ini sebenarnya gagasan dari Pak Wakil Presiden yang disampaikan pada waktu acara di Universitas Islam Negeri. Bahkan kemarin beliau telah menanyakan kepada kami di mana tempat kawasan industrinya. Saya sudah bilang ada di Kota Pekanbaru, ada di Kenayan. Saya sudah diskusi juga dengan Pak Wali Kota, dan ini juga beliau mengarahkan nanti akan diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus kepada Menteri Perekonomian. Ini mudah-mudahan mohon dukungan agar kita katanya tidak hanya menjadi stempel halal, tapi Indonesia juga tidak menjadi stempel, tapi juga bisa memproduk halal. Itu harapannya untuk Riau sebenarnya yang kami harapkan dukungan dari semua kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami tentunya optimis persoalan-persoalan di atas secara beransur-ansur dapat kita perbaiki bersama dengan semangat dan komitmen yang kuat dari kita bersama. Pengurus ICMI Organisasi Wilayah Riau periode 2019-2024 yang pada hari ini dilantik, kami harapkan dapat membawa angin segar untuk selalu menghasilkan pemikiran-pemikiran bernas dari kajian-kajian serius dan mendalam dalam upaya kita merintis jalan menuju visi Riau 2025. Mudah-mudahan pelantikan ini tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas organisasi, tetapi lebih dari itu yaitu sebagai upaya membangun komitmen dan juga memperbarui harapan di masa yang akan datang. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya menjadi perhatian kita semua, khusus tadi masalah virus corona itu nomor 1 dulu, karena kami hari ini kami berdoa nih, Riau ini kan ada 2 PR nih, 1 kebakaran hutan dan lahan, 1 virus corona. Kalau sempat ini diambil, ini pula tinggal. Nah inilah, saya mohonlah sama-sama nih bantuan. Semalam juga saya sampaikan pada para bupati, pada wali kota, saya juga ada punya WA dengan seluruh camat. Tolong ini jangan kita nanti ini tak bisa dikerjakan, ini tak bisa kerjaan. Nah, akhirnya semua tak dapat diselesaikan. Jadi kalau tak pandai-pandai lah menyelesaikan masalah ini bisa menjadi bencana yang tidak kita harapkan di Riau. Tapi yakin kami hari ini ada ICMI, orang pintar-pintar semua. Dan juga harapan kami ini dari kalangan macam-macam, dan kami harapkan dengan kebersamaan kita mudah-mudahan betapa berat persoalan yang kita hadapi mudah-mudahan dapat kita selesaikan dengan sebaiknya. Amin. Anak Melayu ke Kota Malaka membawa dagangan kain pelekat. Organisasi ICMI kebanggaan kita menjaga keharmonisan dan kedaulatan umat. Darah Melayu memakai gamis, mematut jari di depan cermin. Peran ICMI semakin strategis, tegakkan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Ketua Umum, para pengurus semuanya, alhamdulillah sudah dilantik, sudah resmi, dan sudah kita dengarkan janjinya, berjanji kepada semua anggota ICMI, berjanji kepada semua umat Islam Indonesia, dan berjanji kepada segenap bangsa Indonesia yang tadi sudah kita dengar bersama. Insya Allah kalau 10% saja bergerak, insya Allah jalan itu semua. Riau terbilang negeri ternama, negeri pemimpin yang bijaksana. Kita berpadu, program terlaksana, sukseskan ICMI, tugas kita bersama. Kita ingin sekali Riau menjadi laboratorium kebudayaan. Tadi sudah digambarkan bagaimana Melayu itu identik dengan Islam, tapi Melayu dan Islam ini juga identik dengan inklusifisme. Maka yang namanya Melayu itu terbuka dia, jadi dipergaul kemana-mana, dan semua peradaban pernah, ya kan, bergaul dengan kita di Melayu ini. Dan Melayu itu saking dia inklusif, dia berterima sampai ke Papua.
Maka orang Papua itu sekiranya tidak ada bahasa Melayu, Masya Allah, bahasa paling banyak di Indonesia ini 726 bahasa total cenderung menurut laporan UNESCO. Lebih dari 300 itu di Papua sendiri. Maka orang itu kalau nggak ada bahasa Melayu, perang terus. Jadi alhamdulillah dengan berkat bahasa Melayu bersatu itu Papua. Nah jadi saudara-saudara sekalian, Melayu ini mempersatukan. Dan bahkan untuk diketahui orang Kamboja, ya aslinya Melayu. 5% orang Kamboja itu orang Champa. Dan alhamdulillah Champa Melayu, Champa Kamboja, Muslim itu beda dengan Muslim Myanmar, Rohingya. Itu pendatang dari Bangladesh. Tapi kalau di Kamboja itu orang asli. Maka dia di mata Hun Sen dekat sekali. Nah waktu saya diundang menjadi pemantau pemilu di sana, Masya Allah, yang awal saya itu menteri, sampai sekarang bolak-balik ke Jakarta ini, Datuk Usman yang hadir waktu kita Selaknas kemarin di Padang itu. Jadi saudara-saudara sekalian, Melayu itu di mana-mana, walaupun bahasanya sudah campur-campur gitu. Nah jadi kita bersyukur bahwa Riau bisa kita jadikan barometer untuk itu ke depan. Tugas kita ke depan, ICMI ini mengingatkan umat bagaimana mempraktekkannya jadi perilaku, jadi adat untuk rahmatan lil alamin, not on paper but in action, kira-kira begitu. Nah alhamdulillah sekarang ICMI kita revitalisasi di Riau. Saya sangat berharap sekali mudah-mudahan partnership dengan Pak Gubernur kita akrab gitu, dan memang akhirnya kunci masa depan bangsa ialah bagaimana kualitas imtak kita ya seimbang dengan kualitas imtak dan iptak. Tapi yang ketiga, jangan dilupakan kualitas organisasi. Kita ini iman takwanya mendalam sekali, ipteknya tinggi sekali, tapi sendiri-sendiri itu tidak akan membangun peradaban. Kita sibuk bertengkar nanti. Tidak ada yang mau merasa ya kurang pinternya. Jadi kita pinter sendiri-sendiri. Biasanya profesor doktor ini pintar sendiri-sendiri. Nah, maka perlu berorganisasi. Jadi Pak Ketua Orwil, saya rasa sudah benar lah itu memilih menjadi Ketua Orwil itu, apalagi dia diminta oleh semua. Saatnya kita terorganisir. Kalau kita tidak terorganisir, kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam la yaghlibuhul batil bin nizam. Kita benar tapi tidak terorganisir akan dikalahkan oleh yang batil tapi terorganisir. Maka kunci masa depan kita pengorganisasian. Ini soal sungguh, ini soal serius kan. Pertama, jumlah dunia Islam ini, jumlah umat Islam itu 23%. Kedua, semua negeri Muslim kaya raya, mulai dari Maroko sampai Merauke, kaya raya. Itu juga sebabnya semua negeri Muslim itu dijajah oleh Eropa selama 1 abad terakhir. Dijajah, bahkan kita 2,5 abad, 3,5 abad. Jadi kenapa dijajah? Karena kaya. Coba kalau miskin, ngapain dijajah? Ini dikatakan oleh Joseph Stiglitz, escaping from natural resource curse. Kekayaan sumber daya alam itu sumber rezeki, ya kan? Tapi pada saat yang sama sumber bencana. Ialah tatkala penduduk negeri itu tidak bisa mengurusnya sendiri. Jadi selama 3 abad terakhir itu negeri Muslim itu kaya raya itu tak bisa diurus sendiri oleh kaum muslimin. Why? Karena kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu sekarang saudara-saudara sekalian, saatnya kita membangun kualitas SDM rata-rata. Maka insya Allah pada saatnya nanti Indonesia ini menjadi negeri nomor 4 sesuai dengan jumlah penduduknya. Tatkala kualitas SDM-nya sudah rata-rata dunia. Tapi ada syarat yang ketiga. Syarat yang tambahan ialah terorganisir.
Modern institusi politik dan ekonomi sosial kita harus modern. Kalau enggak, kita tidak bisa working in a team. Kita tidak bisa bekerja dalam tim. Kita tidak terorganisir bila nizam, kata Sayyidina Ali. Untuk saudara ketahui, saya ini sudah 67 buku saya tulis. Salah satu buku yang saya diterbitkan oleh B3S, saya menggambarkan perkembangan baru ilmu sosial di dunia, di Amerika terutama. Para guru besar ilmu-ilmu sosial di semua bidang ilmu sedang tergila-gila dengan mazhab berpikir baru, namanya historical institutionalism. Baik di bidang ekonomi, sosiologi, ilmu politik, semua sekarang ini sedang tergila-gila mazhab berpikir baru, namanya historical institutionalism. Ialah ya pendekatan kelembagaan. Ya, jadi dalam ilmu ekonomi, Joseph Stiglitz itu contoh orang yang pemenang hadiah Nobel, ekonomis, tapi dia bukan ekonomi konvensional. Para ekonom konvensional sekarang ini melihat realitas itu dengan angka-angka, statistik, kayak bankir melihat masalah itu dengan angka. Oh, pertumbuhan ekonominya ini, oh bagus. Oh ini lagi, oh ini tidak bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ekonomi didrive oleh analisa terhadap statistik-statistik. Semua ekonom begitu cara berpikirnya. Tidak pernah membayangkan bagaimana pelembagaan kegiatan ekonomi di dalam dunia nyata. Itu tidak dibayangkan oleh para ekonom. Ekonom hanya melihat dari segi statistik saja. Nah, ada mazhab baru namanya institutional economics, ekonomi kelembagaan, yang melihat kemajuan ekonomi ketika institusi ekonomi bergerak. Itulah namanya pelaku-pelaku ekonomi mikro. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di bidang ekonomi begitu, di bidang sosiologi begitu juga, pendekatan kelembagaan, di bidang hukum begitu juga. Nah, bidang hukum yang berurusan dengan kelembagaan, bidang saya, tata negara. Walhasil semua bidang ilmu sosial sekarang lagi tergila-gila dengan pendekatan kelembagaan. Ya, bahkan ada buku bestseller Why Nations Fail, mengapa negara gagal, itu sudah diterjemahkan, itu bestseller. Semuanya tesisnya adalah kalau mau maju kita harus mengembangkan kualitas institusi politik, ekonomi, sosial. Jadi kesimpulannya harus terorganisir. Kembali lagi teori Sayyidina Ali 14 abad yang lalu itu. Nah, maka saudara-saudara, alhamdulillah kita sudah kampanye terus pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Tapi mari kita sebagai IJMI gerakan satu lagi, terorganisir. Nah, maka IJMI kita gerakkan, lalu sama-sama dengan Pak Gubernur, karena kaum cendekiawan di negeri kita ini jangan berjarak dengan pengambilan keputusan, kita harus membantu bersinergi. Maka alhamdulillah Pak Gubernur bersedia menjadi penasihat, ketua penasihat, dan nasihat itu bisa diberikan diminta atau tidak diminta, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya perlu menasihati, bisa panggil pengurus ini, kasih nasihat aja Pak. Nasihatnya pun bisa pakai marah-marah, boleh juga. Nah, insya Allah dengan begitu kita menyukseskan juga tugas Pak Gubernur, ya, para kawan-kawan kita yang jadi gubernur, jadi jadi bupati, jadi wali kota. Mari kita perkuat mereka supaya apa yang kita pikirkan menjadi ibadah, menjadi amal. Dan memang harusnya demikianlah kaum cendekiawan di negeri yang sedang berkembang. Ini saja saya rasa yang perlu saya sampaikan. Saya bersyukur Pak Alaidin Koto terpilih, dipercaya gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau orang ya bukan karena keinginannya sendiri tapi karena amanat dari umat, insya Allah berkah kepemimpinan beliau ini. Mari kita dukung sama-sama, dan kita dukung juga Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Bupati, siapa nanti yang jadi bupati, jadi wali kota, kawan-kawan kita, mudah-mudahan sukses. Dan saya secara khusus sebagai ketua umum titip juga pada Pak Gubernur, karena ini kepemimpinan saya terakhir ini
Desember nanti muktamar. Saya sudah sejak tahun 90 terus ngurus ini. Nah, nanti tolong siap-siap siapa calon pengganti saya nih. Tolong dibantu, mulai dipikirkan dari sekarang. Insya Allah gerakan cendekiawan muslimin tidak boleh berhenti, terus harus menyumbang untuk negeri, untuk umat, dan untuk dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.